Ya, karena gini, pertanyaan saya, coba kita kupas atau kita bertanya kepada orang, termasuk orang-orang top lah, yang tersohor. Coba bilang, kita tanya, mana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Dia akan bingung. Ya, dia akan bingung. Dia tidak bisa menguraikan sedikit zat Allah itu. Kalau kita turun ke bawah tentang hakikat hidup, yang dikatakan zat Allah itu hidup berkaitan dengan ruh berkaitan dengan sifat. Tetapi zat yang sesungguhnya ada memang, itu saya tidak mau buka di sini nanti ini ke depan. Contoh gini, saya pertanyakan zat itu, kira-kira bahasa zat itu kan identik dengan nyawa, ruh itu bisa ada, ya, kekal karena ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga. Maka saya kasih gambaran begini. Pernah orang bertanya, sesungguhnya sebenarnya diri itu siapa? Lalu lah kita, para ulama-ulama sedunia mengatakan, ya kan, sesungguhnya ya sebenarnya diri itu adalah ruh. Itu yang sudah umum, ya. Sebenarnya diri itu adalah ruh, sebenarnya ruh itu adalah nyawa, sebenarnya nyawa adalah Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu adalah sifat, sebenarnya sifat itu adalah zat hayat yang hidup pada manusia. Tetapi jangan kita pikir setelah saya bilang hidup ada pada diri, jangan terpikir berdua, tetap satu dia yang hidup pada diri kita, itu yang dikatakan diri. Lebih halus lagi, lari tentang diri yang paling dalam, berulang kali saya bilang, nafas, ya. Nah, nafas inilah yang sebenarnya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kelak kita berpulang ke rahmatullah, itu yang kembali kepada Allah. Seperti teman kita yang pernah datang sini, dia tanya, roh itu kalau orang meninggal kembali kemana? Mungkin kalian belum tahu kan? Nah, ini saya kupas di sini supaya kedua kali kalau dia datang sudah tahu jawabannya. Ya, roh itu kalau orang meninggal roh kembali, sebenarnya dia tidak kembali, dia berhimpun. Di mana letaknya? Detak jantung. Roh itu detak jantung. Mungkin kalau orang baru dengar heran apa yang saya jelaskan ini, tapi kenyataan, ya, roh itu kembali pada detak jantung, ya. Dari penglihatan, pendengaran, gerak-gerik itu terhimpun di sini semua. Allah. Nah, kalau orang mau meninggal, dia dari ujung kaki naik ke atas. Kalau orang sudah paham, ya, naik, tertahan di sini. Coba perhatikan kalau orang mau pulang ke rahmatullah itu, nanti naik lagi sampai di sini, terakhir jadi pusat, sampai di pusat. Itu kaki sudah tidak ada rasa. Maka dalam sistem kedokteran, kalau orang sudah dalam sakaratul, kan digini kan, ya kan, nggak ada rasa dia kan, nggak ada reaksi. Kalau dia masih ada reaksi, pasti dia ini. Itu termasuk ilmu juga, begini sama dokter. Nah, kalau orang bertua tidak, dia sudah paham, kelihatan. Umpamanya kalau dia hitam, itu warna putih, naik pelan-pelan sampai di apa nih, siku-siku ini, lutut. Naik sampai berakhir dia bertahan di pusat. Ya, nanti di kepala dia turun ke bawah, berhimpun. Jadi kalau orang sudah mau pulang ke rahmatullah, maka tuh mata sudah tidak bisa melihat, ya kan? Hidung sudah tidak bisa mengeluarkan nafas,
mulut tidak bisa berkata-kata, hanya satu yang diberi Allah Subhanahu wa taala pada waktu manusia mau berpulang, pendengaran masih dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala, kuping. Maka hidupnya manusia itu di sini terletakkan, di sini habis, sini. Nah, kalau Anda sudah tak, ini tanda hidup di sini, dia akan beralih ke detak jantung. Jantung kan tak, karena jantung dia di apa, di atas itu, di atas, di atas, saya bilang di atas detak jantung itu ada apa, ada katup yang dikatakan wali katup, tak tuk tak tuk tak tuk, ya, terbuka itu detak jantung. Dari kehidupan itu berhimpun semua di situ, masuklah ke dalam detak jantung, tertutup. Begitu ini detak jantung tertutup, maka habislah seluruh aktivitas gerak tubuh manusia ini. Dia terhimpun dalam detak jantung. Dalam detak jantung itu masih ada detak kecil, tik, tik, tik. Kalau orang marifat ya, kalau dia berpulang, ini dalam dia orang marifat setinggi apapun ilmu dia tetap Allah Subhanahu wa taala mengikuti syariatnya umum. Sebab kalau hilang dalam tanduan akan timbul fitnah. Ya, jangankan hilang, utuh aja dalam kuburan sudah heboh, bermacam-macam prasangka, banyak ini banyak itu. Nah, orang marifat detak jantung di sini, Pak. Begitu dia masuk ke liang lahat, begini terbuka, pak, hilang, mirat sudah. Itu sebenarnya tadi itu roh itu kembali ke detak jantung, berhimpun di sini semua. Karena sentralisasi hidup di jantung. Lewat mana dia? Darah memompa. Ini sedikit semua yang saya mau buka, mau hampir-hampir kejat ini. Nah, kalau mau uji coba apa yang saya sampaikan ilmu ini, bisa kita praktekkan ke hewan, ayam. Coba potong ayam itu, ambil jantungnya belah, masih ada tit, masih ada. Karena yang kita ngomong ini sudah kita pernah alami, nih, bukan cerita ngarang-ngarang. Sama saya bilang tadi, kalau orang sudah sampai ke marifatullah, maka saya bilang tadi, kalau orang bertanya kemana ruh itu kembali, ruh tidak kembali, dia berhimpun. Dia berhimpun dari ujung kaki sampai ujung kepala, berhimpun situ dia. Ruh itu tidak akan kemana-mana. Yang diambil itu adalah jiwa. Karena dalam Al-Quran, hai jiwa-jiwa yang tenang kan tidak disebut ruh. Kan ada itu. Iji ila robbika, hai jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam surgaku. Tidak disebut ruh kan? Karena ruh itu kekal, abadi. Dia tidak kemana-mana. Saya bilang, ya, dia tenang ke dalam ini. Yang diambil itu jiwa. Nah, jiwa itu duduknya di mana? Akal, pikiran. Saya bilang, nah, kalau kita betul-betul mau memahami tentang ini, yang saya kupas ini sudah mendekati zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bilang. Maka saya bilang gini, nah, Pak. Kalau kita mau membahas tentang marifatullah, ya, kita harus memang bongkar di atas. Jangan cuma sampai di bawah, akan bingung orang. Nah, itu saya bilang gini, nah. Saya bilang sama teman. Dia kan
memahami tentang seperti kita gini juga. Tetapi apa yang dia ini sama kita, dia tidak percaya apa yang kami pelajari, apa yang kami pahami. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan dia. Itu sebenarnya Pak Udin tadi. Bisakah kita mengenal sesuatu tanpa nama? Karena nama itu identik dengan diri yang paling dalam. Nama itu, saya bilang, tidak bisa dipungkiri. Saya bilang tadi. Nah, jadi saya bilang begini Pak, zat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada pada manusia, karena sudah ada dalam Al-Qurannya, ayatnya dalam Al-Quran, Al-Baqarah 170, bahwa zatku ada pada manusia. Coba cari. Nah, zat itu kalau kita kupas sedikit sebentar tadi, ya hidup itu. Tapi hidup harus kita masuk lagi ke dalam. Nanti kalau kita bilang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, hewan hidup. Satu, saya ingatkan, yang sanggup menerima zat Allah Subhanahu Wa Taala hanya manusia. Alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak sanggup. Tidak akan sanggup meledak. Yang sanggup hanya manusia yang bisa menerima zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Manusia itu ada nur. Manusia itu ada nur. Makanya dikatakan nur ala nurin. Kalau hewan ini hanya diberi hidup dan rasa. Hewan hanya diberi hidup dan rasa serta ilmu. Sama juga tumbuh-tumbuhan. Manusia diberi akal. Karena manusia punya akal, maka Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan zatnya kepada manusia. Saya bilang tadi. Ini saya bilang, kalau kita betul-betul mau memahami tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, andaikan ada katakan ada mau bertanya, ya monggo, nanti kita kupas pelan-pelan supaya jangan sampai kita salah memahami. Saya bilang tadi, hidup ada yang dihidupkan, ya. Nah, coba kita renungkan yang saya bilang tadi, zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah hidup. Air mani itu kan hidup, tapi dia belum bergerak kan. Andaikan air mani itu mati, kita tidak bakal jadi manusia. Karena air mani itu ibarat bahasa biji. Biji ini, ya, dia cikal bakal menjadi pohon. Kalau sudah jadi pohon, jangan cari lagi bijinya. Kenyataan biji ya, si pohon itu sama juga manusia. Ya, air mani itu biji. Setelah dia jadi manusia, jangan cari lagi air mani. Manusia itulah kenyataannya air mani. Ini kan enak kalau kita kupas ini, supaya orang paham bahwa marifat cuma tahu sebut mani ini Islam. Tapi tidak berani mengupas. Coba renungkan. Jadi biji ini dia bisa jadi laki-laki, jadi perempuan, sama juga biji tumbuh-tumbuhan. Coba renungkan, kita ambil biji kelapa, kita tanam, tumbuhkan pohon kelapa. Dia berbuah lagi, tadinya dia bijinya di atas, di bawah, sekarang dia menjadi di atas. Nah, buah kelapa itu bakal cikal jadi kelapa lagi, sama juga manusia. Jadi air spermanya binatang dengan hewan tidak sama. Tidak sama. Cuma di situ itu sebenarnya tadi diberi hidup. Hewan itu hanya diberi rasa dan hidup. Coba pukul berteriak, aduh, dia bilang, wah, itu rasa. Tapi manusia mengandung zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita pahami betul-betul. Kalau kita sudah mulai, alhamdulillah, sini saya pribadi ngomong, di antara teman-teman kan sudah mulai mendapatkan jalan, arti jalan usaha lah, ya. Maka saya bilang sama teman-teman, biarkanlah mereka ini dan itu memang sudah petunjuk Allah. Kita nggak boleh ngomong begini, nggak boleh. Sudah petunjuknya Allah. Dan setiap manusia diberi kelebihan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin apakah kita harus begini terus? Enggak juga. Di antara kita pasti semua lah akan sukses. Sukses itu dua, ada sukses secara ekonomi, ilmu, kerjaan, usaha, itu namanya sukses. Jadi kita tidak akan kita berkecil hati. Saya bilang tadi. Itu saya bilang kalau kita sudah paham di situ, Pak, alhamdulillah. Maka saya bilang tadi, nah, isyarat saya begini. Kalau saya cuma dua kata, saya bilang, ya Allah, ya, terkecuali engkau susah dalam duniamu, barulah para manusia susah. Saya ngomong aja begitu, dua kata itu aja, tidak lebih, tidak kurang. Nah, jadi kalau kita membahas sebenarnya tadi tentang marifat, nah, kalau tadi kan terjadi pertanyaan antara saya dan teman saya, dia begini sama saya, ini kita tidak nyinggung sama-sama dia. Pertanyaan saya, siapa yang mengadakan sholat 5 waktu itu? Ayo, siapa? Ini kita tidak akan bahas tentang zat, kita lari turun ke bawah. Ada teman saya tanya, siapa yang mengadakan sholat atau sembahyang atau sholat 5 waktu itu? Dia bilang Nabi Muhammad. Saya bilang Nabi Muhammad hanya menyempurnakan. Nah, ajaran Nabi Muhammad satu, syahadat, tidak lain, tidak bukan. Ya, tentang sholat, puasa, zakat, haji itu sebelum ada Nabi Muhammad sudah ada itu. Coba kita renungkan. Ya, sebelum ada Nabi Muhammad sudah ada sholat, sudah ada puasa, sudah ada haji, sudah ada. Tapi Nabi Muhammad yang menyempurnakan. Maka tuh umat Islam kadang-kadang cuma tahu ngomong, tapi nggak tahu kejadiannya. Maka sebenarnya tadi Al-Quran itu 4.666 ayat atau 6.666 ayat. 4.000 lebih itu khusus manusia bertauhid, mengenal Allah. 2.000 lebih itu dikutip dari Zabur, Injil, Taurat. 2.000 itu dikutip dari Zabur, Injil, Taurat. Karena Injil, Zabur, Taurat, Alkitab itu disempurnakan dalam Al-Quran.